Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Naya Herawati dari kelas T4303. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat ukur yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda, apapun yang dapat diterima oleh semua orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya, dan juga untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan bahwa fungsi uang itu sebagai alat penunda pembayaran. Nah, ada beberapa fungsi asli dari uang, yaitu yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, uang itu berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masyarakat ke masa mendatang. Nah, selanjutnya ada uang komoditas dan uang fiat. Pada mulanya, manusia menggunakan uang komoditas sebagai alat tukar. Yang dapat berfungsi sebagai uang komoditas itu merupakan barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu dapat diterima atau dihargai oleh semua orang, yang mempunyai nilai intrinsik. Kualitasnya tidak berubah, jumlahnya terbatas, dan mudah dibawa-bawa. Nah, emas dan perak merupakan komoditas yang menjadi uang global di segala abad. Kini dunia menggunakan uang fiat, yaitu alat tukar yang tidak mempunyai nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik itu adalah nilai yang berasal dari karakteristik fisik yang dimilikinya. Sebagaimana halnya dengan uang komoditas, uang fiat biasanya berupa uang kertas dan uang koin logam. Tetapi ada uang fiat yang tidak mempunyai bentuk fisik, yaitu uang giral atau uang yang diciptakan oleh bank sentral. Nah, keberadaan uang ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai alat tukar barang atau jasa. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi, karena membutuhkan orang yang memiliki banyak keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam menentukan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja, yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Seiring berjalannya waktu, teknologi pun semakin maju. Nah, perubahan pada uang salah satunya dengan adanya e-money. Kita tidak perlu membawa uang atau membayar sesuatu dengan membawa uang. Kita hanya dapat membawa handphone untuk melakukan transaksi. Nah, dengan adanya tren seperti ini, bentuk transaksi itu dikenal dengan digital payment atau pembayaran digital. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu uang memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Uang berfungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitung, alat penimbun, dan pemindah kekayaan serta pembayaran yang ditangguhkan. Uang juga memiliki jenis, yaitu uang kartal dan uang giral, dan telah tersedia lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk menyimpan uang. Nah, fungsi asli uang itu yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan juga sebagai penyimpan nilai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.